Ya, saudara, sejumlah fasilitas umum dibangun di Ibu Kota Nusantara. Sebagian siap dioperasikan menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Sebagian lagi terus dikebut pembangunannya. Fasilitas apa saja yang sudah siap? Rekan kami Rizka Andalina sempat melihat langsung pembangunan sejumlah proyek yang telah dan tengah dibangun di IKN. Berikut liputannya. Ya, di belakang saya ini adalah Hotel Nusantara, hotel yang pertama dan sejauh ini mungkin yang terbesar di Ibu Kota Nusantara. Tentunya hotel ini akan menjadi pesaing berat bagi warga yang membuka jasa penginapan di sekitar Ibu Kota Nusantara. Hotel Nusantara, bangunan 9 lantai inilah yang nantinya akan digunakan sebagian tamu penting termasuk anggota Kabinet Indonesia Maju saat menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Berlokasi di depan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur, keberadaan Hotel Nusantara sangat strategis karena terhubung langsung ke kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Hotel ini dibangun di atas tanah seluas 20.164 meter persegi, dengan tinggi bangunan mencapai 43,10 meter. Memiliki 191 unit dengan 6 tipe kamar, termasuk tipe Presiden Suite yang akan dipakai oleh Presiden Joko Widodo dan tamu VVIP lain jika bermalam di IKN. Untuk tipe lain, semua kamar juga didesain mewah khas Hotel Bintang 5. Hotel Nusantara merupakan hotel bintang 5 pertama di Ibu Kota Nusantara. Nantinya siapapun termasuk tamu-tamu penting seperti Presiden Joko Widodo juga bisa menginap di sini saat mengunjungi Ibu Kota Nusantara. Karena sudah tersedia 191 kamar di Hotel Nusantara. Dan salah satu contohnya ya kamar ini didominasi oleh warna abu-abu dan juga coklat. Setiap kota pasti membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai untuk warganya. Begitu juga dengan Ibu Kota Nusantara. Makanya di belakang saya nih sudah berdiri salah satu rumah sakit swasta untuk melayani warga Ibu Kota Nusantara dengan segala fasilitas kesehatannya yang lengkap. Dibangun juga sejumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun rumah sakit milik swasta. Rumah sakit yang dibangun mengusung konsep efisiensi dan konservasi energi. Ini selaras dengan pembangunan IKN sebagai ibu kota pertama di dunia yang mengusung konsep kota hijau atau Forest City. Tidak hanya dilengkapi penunjang medis yang modern, rumah sakit yang ada juga akan melayani pasien peserta BPJS Kesehatan. Ada fasilitas kesehatan, ada juga fasilitas olahraga di sini. Makanya ini sudah dibangun Pusat Pelatihan Nasional PSSI yang dimana nantinya timnas sepak bola Indonesia akan bisa berlatih di sini. Yang juga sedang dikebut adalah pembangunan Pusat Pelatihan atau Training Center PSSI. Pusat pelatihan sepak bola ini dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektar. Lengkap dengan 8 lapangan sepak bola dan asrama untuk para pemain. Dengan fasilitas bertaraf internasional, sepak bola Indonesia diharapkan bisa lebih maju lagi dan dapat bersaing di tingkat dunia. Ibu Kota Nusantara merupakan smart city, jadi udah pasti alat transportasinya canggih-canggih dong. Salah satunya ya kayak taksi terbang ini yang akan membantu mobilitas di Ibu Kota Nusantara. Tapi sebelum nanti ada, kita udah bisa lihat miniaturnya terlebih dahulu sekarang di Rumah Teknologi Nusantara. Miniatur taksi terbang adalah salah satu dari puluhan teknologi yang dipamerkan di Rumah Tekno. Sebagai perwujudan perencanaan IKN sebagai kota cerdas, Rumah Teknologi merupakan destinasi edukasi mengenai konsep dan perkembangan IKN. Di tempat ini, pengunjung akan disuguhi pameran informatif mengenai gambaran pembangunan IKN ke depan yang dikemas dengan desain artistik dan teknologi interaktif. Untuk teknologi di Ibu Kota Nusantara itu kita sudah memiliki cetak biru dan terdapat 47 fitur teknologi yang bakal diimplementasikan, tetapi hanya sebagian untuk fitur-fitur yang akan kita tampilkan di Rumah Teknologi Nusantara. Seperti contohnya ada Gatebot yang berfungsi sebagai robot informasi, kemudian ada alat mobilitas udara yang terbaru namanya Sketaxi, itu untuk memudahkan kita dalam
Misalkan kita ingin pergi dari antar kota dari Balikpapan ke Samarinda atau Samarinda ke Ibu Kota Nusantara seperti itu. Nah, ini semua beberapa fasilitas yang sudah dan tengah dibangun di IKN. Memang semuanya tidak bisa langsung digunakan, mengingat pembangunannya terbagi dalam 5 tahap. Targetnya, pembangunan IKN akan rampung pada tahun 2045, seiring bangsa ini memasuki era Indonesia Emas. Rizka Dalina dan Ade Muskita melaporkan dari Panajam Pasar Utara, Kalimantan Timur.